Halo, berjumpa lagi saat ini dalam mata kuliah keselamatan pasien. Pada kali ini kita akan membahas tentang upaya pencegahan penyakit akibat kerja di dalam keperawatan. Yang pertama yang kita bahas adalah penggunaan teknologi dalam peningkatan kesehatan pasien. Diawali pada tahun 1969 di Amerika, sebuah lembaga AHRG adalah satu lembaga yang menginisiasi penggunaan TI untuk penelitian di bidang kesehatan. Kemudian pada tahun 1998 menetapkan bahwa adanya peran teknologi informasi dan komunikasi atau TI yang menjadi bagian integral untuk meningkatkan mutu. Komite yang terlibat dalam kegiatan tersebut menggalang komitmen nasional untuk membangun infrastruktur informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan atau kesehatan konsumen atau pasien, kemudian penilaian dan meningkatkan mutu, kemudian akuntabilitas publik, kemudian penelitian klinis dan pelayanan kesehatan, serta edukasi klinis. Kemudian pada tahun 1999, RG melakukan evaluasi penerapan informasi, sistem pendukung pengambilan keputusan, dan komputerisasi catatan medis pasien untuk meminimalkan medical error, kemudian peningkatan patient safety, dan upaya peningkatan mutu dalam berbagai situasi pasien yang beragam. Kemudian pada tahun 2001, penggunaan teknologi informasi terus dikembangkan oleh lembaga ini hingga terwujud suatu teknologi untuk menyediakan informasi klinis yang mendukung patient safety, yang fokus pada penggunaan teknologi informasi yang meminimalkan medical error dan meningkatkan patient safety. Pada tahun 2004, lembaga ini menganggarkan sekitar 60 juta US dollar bagi pengembang teknologi informasi untuk menunjang patient safety. Jadi hal yang tidak main-main ya, karena biaya yang sangat tinggi sekali ini dianggarkan. Kemudian pada tahun 2004 menjelaskan bahwa Institute of Medicine di Amerika menetapkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Mengapa TI itu perlu? Yang pertama, perkembangan pengetahuan masyarakat yang semakin luas. Kita pasti tahu sekarang ini untuk mencari berita sangat gampang sekali. Tinggal lihat di HP saja pasti akan dapat berita-berita yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi karena TI-nya yang sangat maju dan ya kita tentu tidak boleh ketinggalan. Kita harus harus menguasai di bidang teknologi informasi ini. Kemudian yang kedua, masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin kalau dulu masyarakat masih jarang yang protes-protes ya, tapi kalau sekarang salah sedikit aja ya, kita sebagai tenaga kesehatan bisa nanti jalurnya adalah jalur hukum, karena begitu sangat kritis sekali masyarakat sekarang. Kemudian kebutuhan layanan kesehatan termasuk keperawatan yang cepat, efisien, dan efektif menjadi tuntutan masyarakat saat ini. Ya, jadi masyarakat saat ini adalah masyarakat yang benar-benar pinginnya cepat dan efisien dan efektif. Tidak seperti zaman dulu. Kalau mungkin zaman dulu masih bisa nunggu ngantri berjam-jam gitu ya. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi ya kita seperti itu. Kemudian perawat sebagai salah satu tenaga yang mempunyai kontribusi besar bagi pelayanan kesehatan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ingat bahwa perawat itu adalah garda paling depan di dalam dunia kesehatan, apalagi di rumah sakit ya. Dan itu sangat perannya sangat penting sekali. Sebagai contoh misalkan, kalau dalam suatu pelayanan kesehatan misalkan di pendaftaran tidak cepat, pasti langsung komplain ya,
pasien-pasien yang periksa di sana. Belum lagi nanti kalau kita melayani pasiennya dengan lama, dengan tidak profesional, ya pasti akan menimbulkan komplainan yang lebih, dan bisa juga masuk ke media ya, karena sekarang ini kan cepat sekali berkembang ya kalau ada apa-apa sedikit. Kemudian perlu dokumentasi dari pengkajian sampai evaluasi yang berkualitas, sehingga mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit bergantung kepada kecepatan, kemudahan, dan ketepatan dalam melakukan tindakan keperawatan. Mungkin pada masa-masa yang lalu, sebelum ada teknologi, sebelum ada komputer ya, yang apalagi rumah sakit ya, mungkin sebelum tahun 2000-an itu ya, jarang sekali komputer ya. Perawat itu dokumentasinya dengan menulis ya, dan lama-lama pasiennya malah tidak terperhatikan. Karena apa? Karena terlalu banyak menulis dokumentasi. Nah, jadi nanti layanannya tidak profesional lagi. Beda dengan sekarang itu kan teknologi sudah ada ya, tinggal kita belajar dan menggunakannya ya. Dokumentasi keperawatan mungkin hanya tinggal diklik-klik saja di komputer ya, sudah selesai ya, tidak usah terlalu banyak tenaga dibuang-buang untuk menulis seperti itu ya. Kita lihat upaya kebijakan nasional. Yang pertama, Computerized Provider Order Entry atau CPOE, memasukkan instruksi pemberian obat dalam pasien menggunakan komputer yang dilengkapi dengan software yang dapat mendeteksi kesalahan. Nah, saat ini kita sudah melakukan ya, di rumah sakit sudah sering ya melakukan seperti ini. Terus kemudian evidence based hospital referral ya, pengiriman pasien yang memerlukan perawatan kompleks ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap ya. Jadi sistem rujukan. Kemudian ICU Psychian Staffing menempatkan dokter yang mempunyai keahlian atau sertifikat critical care di unit intensive care. Jadi memang harus kompeten masing-masing. Bahkan di dalam keperawatan sekarang kan sudah ada ya spesialis itu yang memang tujuannya ya supaya pelayanan di dalam keperawatan itu benar-benar profesional dan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Kemudian upaya untuk meningkatkan pasien safety, yang pertama pengembangan sistem untuk identifikasi dan pelaporan resiko error ya, atau adverse event ya. Kemudian penggunaan teknologi informasi yang kita bahas ini. Kemudian upaya perubahan kultur organisasi. Ya, kita dapat melihat beberapa contoh begitu pentingnya TI, teknologi informasi bagi kesehatan. Yang pertama, dokumentasi. Kalau dulu itu melalui tulis menulis sampai operan jaga, sampai belum selesai nulisnya ya, waktu dulu sampai seperti itu ya. Tapi sekarang dokumentasi bisa menggunakan komputer yang bisa tinggal klik-klik aja udah selesai. Kemudian kalau konsultasi dulu masih tatap muka ya, harus tatap muka. Kalau sekarang sudah bisa telenursing ya, bisa melalui media apapun ya, bisa Zoom atau dan lain sebagainya. Kemudian kalau dulu injeksi dengan manual ya, misalkan ya memasukkan obat dengan manual. Nah, kalau sekarang sudah ada ya, sudah bahkan banyak ya, syringe pump atau infus pump atau dan lain-lain yang kita menggunakan teknologi informasi yang lebih tepat ya dalam dosisnya. Kemudian tempat tidur yang dulu masih tradisional mungkin ya. Nah, sekarang sudah elektrik yang pakai remote control ya. Jadi kita tidak usah ngangkat lagi ya. Kalau misalkan pasiennya mau duduk, nggak usah diangkat terus dikasih bantal banyak ya, kayak zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah bisa diatur melalui remote control. Kemudian observasi tensi, suhu, kemudian RR ya. Kalau dulu masih manual, nah sekarang sudah ada itu oximetry ya, tinggal lihat aja di angka-angkanya berapa gitu ya.
Kemudian tali pembuluh darah ini mungkin di kamar operasi ya. Kalau dulu pakai underbanding misalkan diikat ya, pembuluh darahnya diikat karena diikat dengan tali jahitan itu ya, dengan benang terus jahitan. Lalu sekarang kan sudah menghentikan perdarahannya ya pakai electrocauter, atau mungkin operasinya nanti dengan laser, itu akan meminimalkan keluarnya darah. Kemudian kursi roda ya banyak ya, kita lihat ya kursi roda yang elektrik sekarang sudah banyak, jadi tidak mendorong lagi ya, karena dimudahkan sekarang ini dan lain-lain sebagainya ya. Saya yakin saudara-saudara pasti ada yang teknologi informasi yang banyak juga digunakan di tempat saudara bekerja. Dengan teknologi kita dapat dimudahkan, dengan teknologi kita juga ada dampak negatifnya ya. Yang pertama, ini dampak negatif dari teknologi adalah peralatan yang membahayakan karena ketidakmampuan perawat dalam menggunakannya ya. Jadi penting sekali untuk belajar atau memperdalam ya. Misalkan ada teknologi yang baru ya, harus dipelajari dan harus sharingkan ya, harus sharingkan ke teman-teman yang lainnya. Jangan sampai nanti salah untuk mengoperasikannya yang akhirnya nanti akan menjadi fatal ya. Jangan sampai nanti barang-barang yang harganya mahal digunakan cuma 1 bulan udah rusak. Karena apa? Karena yang memakai tidak bisa memakai dengan tepat, akhirnya konslet atau rusak dan sebagainya dan merugikan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya sentuhan atau kontak dengan pasien ya. Tentu ya, teknologi itu kan kayak mesin ya. Teknologi itu kayak mesin, nggak punya perasaan ya, tentu nggak ada sentuhan dan kontak dengan pasien ya, karena dia tinggal jalan saja sesuai dengan instruksi yang diinstruksikan. Kemudian pelanggaran privasi pasien ya, ini yang sering juga terjadi ya, karena teknologi pelanggaran privasi pasien itu bisa terancam. Misalkan harusnya tidak boleh foto-foto ya, ada juga mahasiswa itu yang foto pasiennya, nggak tahu maksudnya apa, mungkin biar keren atau apa ya, padahal kan nggak boleh, terus nyebar kemana-mana ya, itu akan melanggar privasi pasien. Dan ada juga mungkin berita-berita misalkan ya, berita-berita yang belum tentu benar, misalkan ada perselisihan, kemudian direkam atau di-shoot gitu, terus kemudian langsung dikirim, nyebar kemana-mana padahal beritanya belum tentu benar lah, itu akan melanggar privasi pasien, juga kita yang rugi nanti. Nah, itu adalah dampak dari negatifnya teknologi apabila digunakan tidak baik ya dan tidak tepat ya. Kemudian untuk melakukan mencegah keselamatan agar keselamatan terjadi baik pasien maupun perawat, kita juga harus mempunyai kerjasama yang baik atau tim ya. Jadi ini ya peran kerja tim untuk keselamatan pasien, karena kita sebagai perawat kan kerjanya tim, jadi tidak egois, tidak satu-satu, dan kita saling ketergantungan. Apa itu kerja tim? Kerja tim adalah bagaimana sekelompok orang bersatu untuk berkolaborasi dan bekerja sama mencapai tujuan umum ya. Kalau di rumah sakit ya pasti kita sudah tahu ya, kita tenaga kesehatan kan terdiri dari banyak sekali. Ada dokter, ada perawat, ada analis, ada ahli gizi, ada fisioterapi dan sebagainya. Ya, semua tersebut adalah tim ya. Tim yang tujuannya sebenarnya sama, yaitu apa? Untuk melakukan dalam pekerjaannya untuk melakukan ya kesembuhan pasien ya, terutama tujuan utamanya untuk mempercepat kesembuhan pasien seperti itu.
Di dalam kerja tim kita perlu mengetahui komponen dari kerja tim. Yang pertama, visi dan misi itu harus sama atau satu tujuan. Bayangkan saja kalau tim kesehatan misalkan dari analis, dari perawat, dari dokter, ya itu tidak mempunyai tujuan yang satu, ya pasti tidak akan tercapai apa yang diinginkan atau tujuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah rasa saling percaya. Dalam suatu tim pasti kita harus ada rasa percaya satu dengan lain. Kalau enggak ya namanya bukan tim ya. Kemudian adanya komunikasi yang intensif. Jadi harus ada komunikasi yang intensif karena tim itu ada beberapa orang dan harus semua paham, jadi harus ada komunikasi. Kemudian adakan kegiatan bersama ya. Kegiatan bersama-sama ya, karena satu tim ya harus ada itu kegiatan bersama-sama supaya nanti bisa sehati gitu. Kemudian adanya sistem penghargaan ya, sistem penghargaan itu supaya timnya bisa berkembang ya dan bisa semangat. Kemudian memahami peran dan tanggung jawab masing-masing ya, ini juga penting ya. Jangan sampai nanti miscommunication ya, karena tidak mempunyai perannya, misalkan perannya ganda padahal ada beberapa orang yang masih bisa, yaitu nanti akan tumpang tindih tanggung jawabnya. Kemudian tingkatkan kompetensi tim ya, jadi meningkatkan kompetensi tim ya dengan cara melakukan seminar-seminar atau pembekalan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian saling menghormati dan menghargai itu juga penting ya, tidak boleh misalkan egois, itu nggak boleh, karena dalam satu tim itu yang harus menghormati dan menghargai. Misalkan keputusan satu, misalkan ada rapat gitu ya harus disepakati bersama-sama, nggak bisa nanti egois, nggak bisa. Kemudian mempunyai komitmen yang kuat ya, atau motivasi yang kuat. Kemudian evaluasi rutin itu sangat penting ya. Karena apa? Karena untuk mengevaluasi apa-apa yang sudah baik itu dipertahankan atau ditingkatkan, kemudian yang belum baik ya dikoreksi, di mana letak dari kesalahannya yang nantinya akan diperbaiki dan akan maju. Ya, kemudian kita lihat manfaat dari kerja tim. Yang pertama bagi organisasi. Adalah meningkatkan produktivitas kerja. Dalam tim yang baik pasti produktivitas kerjanya juga akan baik ya. Kemudian meningkatkan kualitas kerja. Kemudian meningkatkan mentalitas kerja dan meningkatkan kemajuan organisasi tersebut. Kemudian bagi anggota, stres atau beban akibat pekerjaan akan berkurang ya. Kemudian tanggung jawab atas pekerjaan dipikul bersama ya, karena satu tim. Kemudian memperoleh balas jasa dan penghargaan, yaitu pasti ya, karena kita bekerja pasti ada barang dan jasa. Kemudian sebagai media aktualisasi diri ya. Kemudian dapat menyalurkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kemampuan kompetensi tersebut. Demikian perkuliahan pada kali ini. Saya berharap semua dapat mengerti dan bisa berguna bagi kita semua. Ini ada pertanyaan yang perlu dijawab nanti di komentar. Silakan sertakan nama dan NIM. Pertanyaan adalah apa kendala penerapan TI dan kerja tim di tempat saudara bekerja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat beraktivitas, sukses selalu, dan sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan.